Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proses perolehan dan informasi pemasaran. Pendahuluan, pengumpulan dan analisis informasi pemasaran merupakan proses pengembangan rencana pemasaran dengan memeriksa masalah utama dalam mengumpulkan dan menyusun informasi pemasaran untuk membantu perumusan strategi pemasaran. Jadi pengumpulan dan analisis informasi pemasaran ini biasanya digunakan oleh manajemen pemasaran untuk menentukan strategi apa yang akan digunakan atau kebijakan apa yang akan diputuskan untuk perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk pengumpulan dan analisis informasi pemasaran adalah analisis situasi. Tujuannya adalah untuk menggambarkan masalah saat ini dan masa depan dan tren utama karena mempengaruhi 3 lingkungan utama, yaitu lingkungan internal, lingkungan pelanggan, dan lingkungan eksternal. Jadi ketiga lingkungan ini adalah yang menentukan bagaimana perusahaan kita bisa berjalan dengan baik atau tidaknya perusahaan kita. Analisis situasi yang pertama adalah lingkungan internal. Di sini indikatornya adalah tinjauan tujuan, strategi, dan kinerja saat ini, ketersediaan sumber daya, budaya, dan struktur organisasi. Sedangkan lingkungan pelanggan adalah siapa pelanggan kami saat ini yang berpotensial, apa yang dilakukan pelanggan terhadap produk kami, di mana pelanggan membeli produk kami, kapan pelanggan membeli produk kami, mengapa dan bagaimana pelanggan memilih produk kami, dan mengapa calon pelanggan tidak membeli produk kami. Nah, ini adalah bagian dari analisis lingkungan pelanggan. Yang terakhir adalah lingkungan eksternal, di mana lingkungan eksternal ini di sini ada kompetisi, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, tren politik, masalah hukum dan peraturan, kemajuan teknologi, dan tren sosiokultural. Lingkungan internal, tinjauan tujuan strategi dan kinerja pemasaran saat ini. Jadi bagaimana strategi dan kinerja pemasaran yang terjadi saat ini, yaitu seperti saat ini kan berbeda dengan keadaan yang sebelumnya, yang dulunya kita bisa berbisnis dengan cara yang bisa berdekatan dengan masyarakat, namun saat ini kita harus berjauhan dengan masyarakat, artinya karena dengan pandemi ini jadi kita ada keterbatasan. Yang kedua adalah tinjauan sumber daya organisasi saat ini dan yang diantisipasi. Nah, sumber daya di sini kita melihat dari bagaimana struktur sumber daya yang ada, seperti sumber daya manusianya, terus sumber daya alamnya bagaimana, apakah yang kita kelola ini sudah baik atau masih belum. Yaitu yang berikutnya adalah tinjauan isu budaya dan struktural saat ini yang diantisipasi. Nah, isu budaya ini sangatlah jelas dalam situasi dan kondisi ini sangat merubah kondisi kita. Jadi budaya itu bisa berubah kapanpun dan dalam keadaan dalam keadaan yang cepat atau lambat. Begitupun dengan struktural, akan berubah dengan cepat atau lambat, seperti teknologi yang merubah budaya kita. Berikutnya lingkungan pelanggan. Informasi yang harus dikumpulkan yang diidentifikasi. Yang pertama adalah mengidentifikasi, yang kedua pelanggan perusahaan saat ini dan potensial, yang kedua kebutuhan yang berlaku saat ini dan pelanggan yang potensial, yang ketiga fitur dasar produk perusahaan dan pesaing yang dirasakan oleh pelanggan sebagai memenuhi kebutuhan mereka, yang keempat mengantisipasi perubahan kebutuhan pelanggan. Ini sangat jelas sekali bagaimana kita menganalisis pelanggan kita, bagaimana siapa yang berpotensial. Kalau memang perusahaan pelanggan kita yang berpotensial, kita akan dekati terus, bagaimana kita tawarkan beberapa fitur-fitur yang terbaik dari perusahaan kita. Yang terakhir, mengantisipasi perubahan kebutuhan pelanggan. Jadi ketika perubahan kebutuhan pelanggan yang saat ini seperti saat ini adalah yang dibutuhkan adalah bagaimana
kemudahan pelanggan untuk mendapatkan akses pembelian atau pembelian produk-produk yang kita tawarkan. Otomatis kita bisa menggunakan jasa digital marketing. Jadi untuk lebih mudah pelanggan tersebut untuk membelanjakan kebutuhannya. Satu metode yang dapat digunakan manajer untuk mengumpulkan informasi adalah dengan menggunakan 5W: siapa, apa, di mana, kapan, dan mengapa atau bagaimana. Nah, ini mengadaptasi dan menerapkan model itu untuk menganalisis pelanggan. Jadi kita bisa melakukan riset pemasaran. Yang terakhir, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini kompetitif, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, tren politik, masalah hukum dan peraturan, dan kemajuan teknologi. Lingkungan eksternal ini adalah yang mendukung artinya pihak luar, artinya kompetitif seperti pesaing kita. Bagaimana keadaan pesaing kita? Terus bagaimana pertumbuhan dan stabilitas ekonomi kita yang saat ini di masa pandemi? Terus tren politik saat ini bagaimana? Apakah dengan politik saat ini kita bisa menggunakan bisnis itu dengan mudah atau tidak? Terus hukum dan peraturan. Apakah peraturan yang diberikan pemerintah sudah mendukung dari perusahaan kita? Yang terakhir adalah kemajuan teknologi. Ini sangat jelas, kemajuan teknologi sangat cepat, sehingga kita harus mengikuti arah arus bagaimana perusahaan kita bisa mengikuti teknologi. Mengumpulkan data dan informasi pemasaran. Upaya ini akan selalu melibatkan pengumpulan data sekunder yang harus dikompilasi di dalam atau di luar organisasi untuk beberapa tujuan selain analisis saat ini. Namun jika data atau informasi yang diperlukan tidak tersedia, data utama mungkin harus dikumpulkan melalui penelitian pemasaran. Sumber informasi sekunder yang pertama adalah sumber data internal. Catatan perusahaan sendiri adalah sumber data terbaik tentang tujuan, strategi, kinerja, dan sumber daya yang tersedia. Sumber internal juga dapat menjadi sumber yang baik data kebutuhan, sikap, dan perilaku pembelian pelanggan. Data internal juga memiliki keuntungan menjadi relevan dan dapat dipercaya karena perusahaan atau organisasi telah bertanggung jawab mengumpulkan data dan organisasi. Yang kedua adalah sumber komersial. Sumber komersial hampir selalu relevan dengan masalah tertentu karena dengan perilaku aktual pelanggan di pasar, data dan informasi mereka sangat berharga bagi banyak perusahaan. Beberapa perusahaan sumber komersial yang menyediakan informasi terbatas di situs web mereka untuk bisnis tentang produk dan layanan yang mereka sediakan. Kelemahan yang paling jelas untuk ini adalah sumber komersial lainnya adalah biaya. Jadi kita harus membutuhkan biaya untuk melihat situs-situs yang digunakan kebutuhan data-data yang dibutuhkan oleh kita. Mengumpulkan dan menganalisis informasi pemasaran melalui analisis situasi. Tugas terpenting dari manajer pemasaran karena semua pengambilan keputusan dan perencanaan tergantung pada seberapa baik dia melakukan analisis. Jadi bagaimana manajer itu mudah atau berpengalaman dalam merencanakan atau mengambil keputusan dalam perencanaan pemasaran. Yang kedua, upaya berkelanjutan yang terorganisir dengan baik, sistematis, dan didukung oleh sumber daya yang memadai. Ketiga, melibatkan analisis dan sintesis untuk memahami mengapa orang, produk, dan organisasi melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Keempat, mengenali bahwa data dan informasi itu kadang tidak sama. Data tidak yang berguna sampai dikonfirmasi menjadi informasi. Artinya bahwa data dan informasi kadang tidak ada kesesuaian. Tapi data tersebut dapat digunakan, dikonfirmasi ulang dengan informasi yang ada. Apakah data itu bisa menjadi sebuah informasi atau tidak? Meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan, manajer pemasaran harus menghindari kelumpuhan oleh analisis. Artinya manajer pemasaran harus menghindari